Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran hikmah dan manfaat di dalamnya. Dan saya juga akan mengingatkan pula bahwa video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung ataupun merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, kita di sini untuk belajar pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus ya untuk belajar setiap harinya untuk pembenahan dan pembeningan jiwa kita ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang awal jibin alal ilsani ma'rifatun ila hibistiqoni ya. Jadi yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Nah, itu kita sebagai manusia yang dilahirkan ke dunia ini, tentunya kita tujuannya adalah untuk mengenal Tuhan. Namun di sini lebih khusus lagi spesifikasinya ya. Jadi mempelajarinya itu ilmu tentang makrifat billah atau tentang mengenal Allah atau yang kita sebut dengan ilmu tasawuf. Namun ilmu tasawuf itu kita harus dibimbing oleh seorang mursyid atau seorang guru yang mursyid atau guru yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniah gitu ya. Tapi saya di sini menjelaskan yang umum saja karena kalau yang detailnya itu yang bersifat siri itu harus seorang mursyid yang mengajarkannya, dan ini adalah konten online jadi dibahasnya itu yang secara umum yang mudah dipahami atau ilmu hakikat yang masih berbasis syariat gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang 4 stasiun hati. Bahwasannya hati itu terdapat empat lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan dada atau sadar ya. Sadar atau sadar. Terserah ya mau bilang sadar secara awam atau sodar juga nggak apa-apa. Intinya itu adalah lapisan yang terluar disebut dada. Dan lapisan yang kedua adalah lapisan hati. Yang lebih dalam lagi adalah hati yang tengah atau disebut dengan fuad ya. Dan yang keempat adalah hati yang terdalam atau inti hati yang terdalam disebut dengan lub. Atau mungkin kalau bahasa bahasa Jawanya itu mungkin papat sedulur lima pancer gitu ya. Jadi ada 4 lapisan ruh manusia, namun sebagai pusatnya atau sebagai pancernya adalah diri kita gitu. Jadi itu dipandang dari segi ilmu yang berbeda ya. Jadi ibaratnya tuh ilmu tauhid yang versi Jawa dan ilmu tauhid yang versi Islami, yaitu ilmu tasawuf. Yang ilmu tasawuf itu adalah ilmu hakikat atau ilmu tauhid, namun kita itu tetap melaksanakan sunnah-sunnah Nabi gitu ya, sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi kalau misalkan ilmu tauhid yang versi kejawen itu memang benar ilmu tauhid, ilmu Islam juga, karena memang berserah diri kepada Allah namun tidak menjalankan sunnah Rasul. Jadi itu saja perbedaannya gitu. Namun
spiritualitasnya itu sama. Namanya spiritualitas itu berhubungan dengan ketauhidan. Hanya saja yang membedakan kita sebagai umat Islam dan kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi makanya jangan mudah menyesatkan orang lain atau seseorang atau siapapun gitu, karena ilmu itu banyak tingkatannya, banyak jenisnya, dan banyak juga babnya, banyak cabangnya, banyak kembangnya, banyak daunnya gitu. Namun intinya sama, semuanya juga judulnya ketauhidan itu ya untuk kita itu mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau mengenal Allah itu zat yang maha tunggal yang maha meliputi segala sesuatu gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Di tiap-tiap stasiun mewadahi, maksudnya stasiun hati ya, tiap-tiap stasiun mewadahi cahaya sendiri. Dada mewadahi cahaya Islam atau praktik ibadah dan amal soleh. Hati mewadahi cahaya iman. Hati lebih dalam mewadahi cahaya ma'rifat atau pengetahuan akan kebenaran spiritual. Inti hati atau pengetahuan akan kebenaran inti hati terdalam mewadahi dua cahaya, cahaya kesatuan dan cahaya keunikan yang merupakan dua wajah ilahi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi intinya ini semua berhubungan dengan nafsu kita. Jadi lapisan dada itu yang terluar, atau yang bisa kita sebut dengan jiwa, atau bisa kita sebut dengan nafsu. Itu ibarat halaman rumah yang bisa saja didatangi binatang buas, didatangi para pedagang, didatangi misalkan para tamu, didatangi misalkan binatang peliharaan yang misalkan maaf ya BAB di terasnya gitu, di halamannya, sehingga membuat halaman rumah tersebut kotor dan berserakan gitu. Jadi dada itu berhubungan dengan nafsu atau jiwa ya. Jadi ada hubungannya juga dengan nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan. Jadi disitulah letaknya nafsu itu. Jadi di lapisan hati yang paling luar gitu. Namun nafsu ini tidak bisa kita matikan. Mati hanya dalam istilahnya saja. Jadi maksudnya nafsu kita matikan itu adalah kita tenangkan gitu. Dengan caranya apa? Kita belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat, belajar tentang ibadah lahir, tentang ibadah batin, tentang membuang penyakit-penyakit batin, menghiasi dengan ibadah-ibadah batin. Jadi itu lebih dalam lagi ke hati ya. Jadi habis dada itu, setelah dada atau sodar atau nafsu itu ada hati gitu. Hati yang hati gitu. Jadi udah masuk kawasan hati, dan disitulah kita bisa mempelajari berbagai macam ilmu agama, ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menyadari kedudukan jiwa itu bagaimana, apakah kotor ataukah bersih, ataukah masih mengikuti hawa nafsu, ataukah masih misalkan tunduk kepada hawa nafsu, kepada kecintaan kita kepada dunia gitu kan. Nah, disitulah kesadaran diperlukan dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan. Terutama di sini yang dibahas adalah ilmu tentang batiniah ya, karena memang bidangnya tentang batiniah yang saya bahas ini gitu ya. Nah, terus kalau misalkan hati yang tengah, yang fuad itu, hati fuad itu adalah merupakan sebuah kalau bahasa rumah itu lampunya gitu. Jadi lampu yang bisa menerangi hati. Nah, kalau hatinya terang, kita bisa bercermin, kita bisa bertafakur, bercermin diri gitu kan. Kita bisa bermuhasabah diri tentang kesalahan, tentang keburukan, tentang kebenaran, tentang pelajaran. Apapun kita pelajari, apapun kita renungkan, maka di situ akan terhias jiwa yang indah gitu kan. Jiwa yang indah itu adalah jiwa yang tenang gitu. Jadi nafsunya yang tenang. Kalau misalkan
lampunya terang. Nah, itu fungsinya adalah sebuah fuad gitu kan. Fuad itu hati yang tengah gitu, hati yang dalam ya, tapi dalamnya itu bukan intinya. Nah, kalau yang intinya ini, inti hati yang terdalam atau yang kita sebut dengan lub. Nah, itu adalah cahaya yang menerangi. Jadi inti cahaya gitu. Jadi apa artinya sebuah lampu kalau cahayanya padam? Jadi apa artinya sebuah hati kalau inti hatinya itu juga tidak bercahaya gitu kan? Nah, disitulah fungsinya ketauhidan dan ma'rifatullah itu ada letaknya di situ gitu. Jadi kalau kita banyak mempelajari tentang ilmu pengetahuan agama, ilmu tentang syariat, ilmu torikoh, ilmu hakikat, ilmu makrifat gitu kan, sehingga cahaya itu bisa tersingkap. Yang tadinya hati kita kotor, tadinya hati kita burem gitu kan, gelap. Nah, kalau misalkan kita semakin kita pelajari ilmunya, maka akan semakin terang, bisa meliputi lapisan-lapisan yang luar itu. Jadi dari inti hati menuju hati tengah, menuju hati, dan juga menuju jiwa kita gitu. Sehingga jiwa yang gelap menjadi terang, jiwa yang kotor menjadi bersih, jiwa yang buram menjadi menjadi jelas gitu kan, jadi cemerlang gitu, jadi bersih, berjernih gitu kan, bercahaya. Nah, disitulah fungsinya kemakrifatan. Jadi fungsinya kita mempelajari ilmu tauhid untuk penerangan hati, penerangan jiwa, dan juga untuk kita lebih bijaksana lagi dalam menghadapi segala persoalan atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari setiap harinya ya. Semoga bisa difahami. Segitu saja dulu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah dengan tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala is the best.